Mari kita sama-sama datang untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami datang apa adanya, kami mau menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Engkau yang tahu kedalaman hati setiap kami Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan sembah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh kami nikmati bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Penuhi kami, temui setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku, ku terima kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, tiada bandingnya, tercurah bagiku. Di sepanjang jalanku, ku terima berkat-Mu, berkat-Mu Bapa, tiada habisnya, berlimpah bagiku. Ku ingin lebih mengenal-Mu, mengenal hati-Mu Bapa. Ini anak-Mu, ku ingin menyentuh hati-Mu, senangkan hati-Mu Bapa. Inilah kerinduanku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Di sepanjang hidupku, ku terima kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, tiada bandingnya, tercurah bagiku. Di sepanjang jalanku, di sepanjang jalanku, ku terima berkat-Mu, berkat-Mu Bapa, tiada habisnya, melimpah bagiku. Ku ingin lebih mengenal-Mu, mengenal hati-Mu Bapa. Ini anak-Mu, ku ingin menyentuh hati-Mu, senangkan hati-Mu Bapa. Inilah kerinduku, ingin lebih mengenal-Mu, mengenal hati-Mu Bapa. Ini anak-Mu, ku ingin menyentuh hati-Mu, senangkan hati-Mu Bapa. Inilah kerinduanku.
bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau mengajari kami untuk lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Ini setiap kami. Kami mau berserah di dalam setiap rencana-Mu. Bahwa kami lebih dekat lagi, lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Lewat segala sesuatu yang terjadi. Bahwa kami lebih mengenal-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau sama-sama kembali merayakan kebaikan-Mu. Merayakan, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar lewat setiap pujian yang kami naikkan, nama Tuhan dimuliakan. Biar lewat setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan bertahta di atas pujian kami. Tuhan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau hampiri tahta Tuhan lebih lagi. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Ya. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
yang baik, kami akan terus berjalan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan-Mu Tuhan kami akan terus berjalan. Kaulah sumber kekuatan kami. Dengan imanmu katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau ya, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Amin Tuhan, terima kasih. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab kami tahu Kau bersama kami Tuhan. Kami akan kuat oleh kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu ya bagiku. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan, selamanya. Yeay. Haleluya. Haleluya. Boleh katakan pada kiri kananmu, mari berjalan sebab Tuhan besertamu. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Untuk selamanya kami akan tetap kuat di dalam anugerah-Mu Tuhan.
sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, asal Engkau tetap bersama kami Tuhan, kami akan tetap berjalan bersamamu Tuhan. Kau Bapakku yang baik. Kami bersyukur Tuhan Engkau angkat kami jadi anak-Mu. Betapa istimewanya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan, Kasih-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, ya, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa, Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit. Ya, terima kasih Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti
Terima kasih Bapa, terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu menerimaku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Kami percaya segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau akan selalu merencanakan yang terbaik buat kami. Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan hati umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau tahu semuanya, tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu. Hari ini kami umat-Mu datang, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa kami. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di dalam kendali-Mu Bapa. Semua yang baik akan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami tetap setia melewati setiap proses yang ada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Ajari kami melihat setiap rencana-Mu yang baik. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, lakukan yang terbaik Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sampaikan apa yang ada di dalam hatimu, bahwa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Bapa, nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau tetap nyatakan Engkau sangat baik Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau sangat baik Tuhan. Kau sungguh baik. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa-Ku yang baik. Ini pengakuan umat-Mu Tuhan. Mengerti, Kau tahu Tuhan. Ya, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Ya, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa. Mengerti
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang mengenal kami, bahkan sampai detil-detil hidup kami. Bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau mengenal Tuhan. Sebab itu bawa kami juga untuk lebih mengenal Engkau. Sehingga kami lebih percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan saat kami melewati badai sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul lagi di dalam nama-Mu dan Kau hadir di antara kami. Dan kehadiran-Mu mendatangkan damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kami. Bapa, kami mau lebih mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Sehingga kami menjadi umat yang mengenal Engkau lebih dalam, menjadi umat yang kuat dan bertindak hari-hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya setiap perkataan-perkataan firman-Mu, dan kami melakukannya, dan kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Yang siap dengar firman mari katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya bersyukur, berterima kasih pagi hari ini saya boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah hari ini kita boleh sama-sama terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah dan semakin mengenal Allah, maka tidak ada cara lain selain kita belajar terus firman Tuhan. Karena berkali-kali juga saya sampaikan sepanjang bulan yang lalu, karena Pak Ahyong di awal tahun katakan kalau kita mau lebih mengenal Tuhan, maka ada 3 hal yang harus terus ada dalam hidup kita, yaitu kita punya pengetahuan akan firman Tuhan, dan kita harus punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu mempraktekkan setiap firman yang kita dengar, yang kita renungkan, dan kemudian kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Sesuai dengan fokus tahun lalu, yaitu bertekun di dalam firman dan bertekun di dalam persekutuan sebagai gaya hidup tubuh Kristus. Nah, tahun ini kita mempunyai fokus yaitu menjadi umat yang mengenal Allah sehingga kita kuat dan kita bertindak. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. PowerPoint saya boleh disampaikan. Terima kasih untuk Devin, udah edit keren banget. Saya bisa ketemu bertatap muka dengan Yesus di taman yang indah. Tapi pakai masker, itu yang nggak bisa diedit, ngilangin masker. Ketemu Yesus masih pakai masker. Tapi saya bersyukur Yesus tetap kenal saya walaupun saya pakai masker. Ya, jadi kita mau belajar dari satu ayat di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga 18, yaitu semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin menjadi pribadi yang kuat. Karena pengenalan kita kepada Tuhan itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Karena seperti pernah saya juga gambarkan bahwa hidup kita ini seperti tusuk gigi, kecil, rapuh, mudah sekali dipatahkan. Tapi ketika kita nempel di tiang ini contoh, nggak ada yang bisa mematahkan lagi tusuk gigi yang sekalipun kecil, rapuh. Tapi kalau udah nempel di tiang ini, nggak ada yang bisa mematahkan. Begitulah dengan hidup kita gambarannya. Mungkin memang kita lemah, kita terbatas, kita nggak berdaya. Tetapi kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan,
kita pasti akan semakin mengenal Tuhan, seperti khotbah Pak Kastoni minggu lalu. Kalau kita mau semakin mengenal Tuhan, ya kita harus tinggal dalam Tuhan. Itu poin yang ketiga dari apa yang Pak Ayong sampaikan, yaitu membangun keintiman. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini ayat terakhir yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang waktu itu sudah tersebar di beberapa daerah. Karena kalau kita baca dari kisah para rasul, maka akhirnya ketika jemaat itu semakin berkembang, bertumbuh, dan seperti tahun lalu saya sering khotbahkan bahwa akhirnya murid-murid di Yerusalem jadi nyaman, dan Tuhan izinkan terjadi yang namanya penganiayaan, sehingga mereka tersebar ke semua daerah. Tapi karena mereka sudah membangun gaya hidup tubuh Kristus, jemaat mula-mula yaitu bertekun dalam firman, bertekun di dalam persekutuan, sekalipun mereka sudah tersebar kemana-mana, mereka tetap bertindak. Sehingga kekristenan boleh ada sampai hari ini. Nah, Rasul Petrus menasehati orang-orang percaya untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah seluruh surat Petrus, baik yang pertama maupun yang kedua, di suratnya yang pertama Rasul Petrus mengingatkan lagi fondasi-fondasi kekristenan. Bagaimana orang Kristen harus hidup, bagaimana caranya. Bahkan hidup suami istri itu seperti apa. Dan kemudian memasuki pasal yang terakhir dan kemudian disambung kepada suratnya yang kedua, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Bahkan kalau kita baca judul perikop di pasal yang ketiga itu jelas itu berbicara tentang hari Tuhan. Di pasal sebelumnya Petrus mengingatkan akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Nah, sama seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Daniel ribuan tahun yang lalu, yang ayatnya menjadi ayat fokus bagi kita tahun ini, yaitu tetapi umat yang mengenal Allahnya tetap kuat dan akan tetap bertindak. Karena Daniel juga katakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang namanya penyaringan, penyucian, dan pemurnian. Melewati yang namanya ujian, melewati yang namanya penganiayaan, melewati yang namanya persoalan permasalahan, bahkan hari-hari yang terakhir akan terjadi banyak pencobaan. Tapi sekali lagi kita bersyukur, Wahyu katakan pada waktu Tuhan mengirimkan pencobaan ke atas muka bumi, tapi bagi orang yang bertekun menanti-nantikan Dia, bagi orang yang mengenal Dia, ada jaminan, ada janji perlindungan, amin. Oleh sebab itu mari terus semakin mengenal Tuhan dan semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Nah, karena kalau kata bertumbuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu artinya timbul atau hidup, jadi sesuatu yang aktif dan terus bertambah besar atau sempurna. Atau arti yang kedua sedang berkembang. Jadi dalam sebuah proses menjadi besar, menjadi sempurna. Atau menjadi sesuatu yang muncul. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, itu berbicara tentang sebuah proses terus-menerus untuk semakin mengenal sampai mencapai kesempurnaan. Artinya begini Bapak Ibu, untuk mengenal Tuhan, kita tidak boleh berhenti di satu titik di mana kita pikir kita sudah mengenal Tuhan. Karena jangan-jangan kita hanya baru tahu siapa itu Tuhan. Karena kata mengenal itu berbeda dengan kata tahu Bapak Ibu. Sama seperti sederhananya seringkali kita sampaikan seperti ini. Siapa yang tahu Presiden Republik Indonesia? Semua pasti tahu, yaitu Bapak Joko Widodo.
Tapi siapa yang mengenal beliau? Saya juga nggak kenal. Kenal dalam artian punya hubungan secara pribadi. Saya tahu gaya ngomongnya seperti apa. Saya paham cara kerjanya seperti apa. Saya bisa paham pola pikirnya seperti apa. Enggak, saya nggak kenal. Nah makanya kata mengenal itu seperti digambarkan suami istri. Yang berjalan bersama-sama menjadi satu. Semakin hari semakin mengenal satu dengan yang lain. Semakin hari semakin memahami satu dengan yang lain. Enggak perlu banyak ngomong, hanya dengan satu ketipan mata, mereka sudah paham maksudnya apa. Bahkan kalau kita benar-benar praktekkan satu roh, satu jiwa, satu tubuh, bahkan kadang apa yang masih ada dalam benak kita, dan kita belum sempat ngomong dengan pasangan kita bisa paham dan menawarkan hal itu. Berkali-kali saya alami seperti itu. Dan saya percaya Bapak Ibu suami istri yang hubungan rohnya dekat karena suka doa sama-sama akan sering alami seperti itu. Hari ini baru kepikir pengen makan rawon. Besok pengen makan rawon. Tiba-tiba istri besok masak rawon lah ya. Itu yang aku maksud tadi. Sering alami seperti itu suami istri? Kalau yang enggak, mulailah berdoa sama-sama mulai hari ini. Karena itu artinya semakin memahami, semakin mengenal. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha segala-galanya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, Paulus berkata kepada jemaat di Roma katakan gini, oh betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi. Tapi seperti Paulus juga katakan kepada jemaat di Efesus, mari kita semakin bertumbuh di dalam mengenal kasih Tuhan. Karena betapa lebar, betapa luas, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Tuhan. Jadi enggak cukup kita yang penting aku sudah percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, udah stop di situ. Enggak Bapak Ibu. Pengenalan kita kepada Tuhan itu harus semakin dalam, semakin dalam. Karena seperti statement di depan tadi saya katakan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi semakin kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena kalau kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai 13, Paulus ngomong seperti ini kepada jemaat di Korintus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, itu bicara tentang sebuah proses Bapak Ibu yang harus kita capai. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kata nanti itu kan berarti sebuah proses yang harus kita capai Bapak Ibu. Dari yang samar-samar akhirnya mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Seperti yang saya katakan tadi dalam doa. Loh, Tuhan kita itu sangat mengenal hidup kita detil Bapak Ibu. Bahkan sampai tetesan air mata kita pun Tuhan ngerti apa artinya. Apakah itu tangisan kita lagi dalam kesesakan. Apakah itu tangisan sukacita waktu kita menyembah Tuhan. Suami istri coba tanya gini, kau ngerti tidak aku nangis itu lagi ngapo? Bisa memahami isi hati pasanganmu waktu dia nangis? Loh, belum tentu Bapak Ibu. Emang gak tahu perasaan wanita, para pria itu Pak. Oh banyak kali istri-istri kalau konseling kayak gitu. Gak tahu hancurnya hatiku. Wah derayan air mataku. Loh, Tuhan mengenal Bapak Ibu. Nah kita juga bertumbuh di dalam mengenal Tuhan sampai seperti itu. Kita memahami isi hati Tuhan. Jika nanti ada ayat-ayat yang akan kita baca seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahyong di ibadah tahun baru Imlek kemarin. Di dalam Roma pasal yang 12 ayat 2. Sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, ini boleh atau enggak boleh. Itu enggak perlu diperdebatkan lagi karena kita mengerti, oh ini berkenan kepada Tuhan. Oh apa yang kamu mau lakukan ini kayaknya Tuhan enggak suka. Jadi orang Kristen jangan dikit-dikit tanya, Pak Pendeta, PKS,
Sebenarnya ini boleh nggak sih? Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya mendorong setiap kita untuk semakin mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus baca firman Tuhan, punya pengetahuan firman Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Terus belajar mulai melangkah dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan dalam pengalaman. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen KTP kata orang istilahnya. Kristen tanpa pengalaman. Hanya Kristen pengetahuan. Tahu gak Tuhanmu dahsyat? Tahu sih memang Tuhan tuh katanya dahsyat. Loh katanya lagi. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Ya sih Tuhan itu memang sumber segala sesuatu. Tapi loh selalu tapi. Ingat Bapak Ibu, kebenaran itu kalau ditambahi tapi, akhirnya bukan lagi jadi kebenaran tapi jadi pembenaran diri sendiri. Yang Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena ketika kita tinggal dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah kita akan semakin kuat karena kita mengenal Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, nanti akan ada ayat yang saya jelaskan. Kenapa kasih itu harus ada dalam hidup kita? Karena kalau pengetahuan tanpa kasih, itu akan membuat kita jadi orang-orang yang sombong. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah gambaran kepada Bapak Ibu, bagaimana sih yang namanya bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahkan ketika melewati awan yang kelabu, badai hidup, kita bahkan bisa tetap terbang tinggi seperti Raja Wali, amin. Jadi sederhana kok melihat orang ini kenal Tuhannya dalam atau enggak. Lihat aja kalau lagi ada badai hidup, kalau lagi ada masalah. Dia tetap tinggal tenang dan percaya, bukan tenang-tenang saja Bapak Ibu ya. Berkali-kali saya ingatkan beda orang yang hatinya tenang dan tenang-tenang saja. Karena banyak pria rumah tangganya sudah babak belur tapi dia tetap tenang-tenang saja. Apalagi khususnya orang foto karakter stabil. Istrinya sudah panik ngadepin situasi, dia tenang-tenang tidur. Tenang mak, tenang. Apa bedanya orang tenang dan tenang-tenang saja? Orang yang tenang, 1 Petrus 4 ayat 7 katakan dia bisa berdoa, dia tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia bisa dengar arahan Tuhan, dan dia bisa melangkah menyelesaikan masalahnya. Itu orang yang tenang. Tapi kalau orang yang tenang-tenang saja itu masa bodoh. Biar bumi akan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, aku tetap tidur. Lantaklah, istriku panik ya terserahlah. Siapa suruh dia panik. Itu tenang-tenang saja, beda Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih contoh gambaran seperti ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu tahu ini rumah siapa? Ada yang tahu ini rumah siapa? Boleh angkat tangan? Yang lain yang nggak angkat tangan nggak tahu ini rumah siapa kan? Nah, saya kasih tahu ini rumah kami. Nah, jadi sejak hari ini kalau lihat gambar ini langsung tahu, oh itu rumah Pak Heri. Tapi pertanyaannya adalah gini, apakah Bapak Ibu cukup hanya lihat gambar dan tahu, oh itu rumah Pak Heri, aku tahu. Sama, pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas, iya aku tahu bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tahu. Siapa sih yang nggak tahu? Apalagi kalau dia menamakan dirinya orang Kristen. Kalau nggak tahu siapa Tuhannya itu kelewatan banget. Tapi saya percaya setiap orang yang menamakan dirinya Kristen pasti tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tapi sekali lagi kita mau belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu boleh semakin mengenal rumah ini dengan segala seluk-beluknya Bapak Ibu? Tentu enggak cukup Bapak Ibu hanya melihat, oh ini rumah Pak Heri aku tahu. Iya, gambarnya aku tahu. Pertanyaannya siapa yang sudah pernah ke rumah saya? 1, 2, 3, 4. Sebagian lah ya kalau jemaat ibadah pagi rata-rata sudah sebagian tahu. Nah, kenapa Bapak Ibu bisa tahu dan sampai ke rumah saya, bisa masuk di ruang tamunya,
Pas Natal sih khususnya ya, kalau hari-hari biasa jarang bisa makan, minum. Kenapa Bapak Ibu bisa sampai ke rumah saya? Mengenal. Karena Bapak Ibu mau mengalami. Dikasih alamatnya Jalan Pratusardi, nomor sekian, RT sekian, Kelurahan T, Kecamatan Jambi Selatan. Nah, Bapak Ibu melangkah atau naik kendaraan, naik mobil. Itulah yang namanya bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi punya pengalaman. Jadi kalau ada yang tanya dari orang yang nggak tahu, kamu tahu nggak rumahnya Pak Heri? Oh tahu. Nah, kamu ke daerah kebun kopi. Nah, diajarin jalan-jalannya. Karena Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Itu namanya saling menasehati. Kalau ada orang percaya teman-temannya yang nggak tahu firman, diajari tentang firman. Dan itu yang harus kita praktekkan Bapak Ibu. Makanya berkali-kali ada beberapa orang ngomong gini, jangan akulah Pak jadi PKS, aku belum tahu banyak. Nggak perlu tahu banyak Bapak Ibu. Apa yang kau tahu praktek. Kau tahu satu, kau praktek satu, bagilah satu. Cukup lah itu. Tapi juga jangan berhenti stop di situ. Karena sekali lagi dengar baik-baik, jangan menunggu Anda sempurna, Anda baru bisa bawa orang percaya Yesus, baru bisa jadi PKS, baru bisa jadi pemimpin. Emangnya Bapak Ibu pikir saya sudah sempurna? Enggak Bapak Ibu. Anggota Komsel saya yang paling ngerti. Waktu kami bisa konflik, kami bisa cerita di Komsel. Enggak ada yang sempurna di antara kita. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita butuh pengetahuan, ya ini tahu rumah Pak Heri. Tapi kita butuh pengalaman untuk bisa sampai ke rumah Pak Heri. Tapi pertanyaannya apakah hanya cukup sampai di situ terus Bapak Ibu? Enggak dong. Kalau Bapak Ibu mau lebih mengenal seluk-beluk rumah ini, Bapak Ibu harus apa? Masuk dan tinggal, bukan cuma sekedar bertamu. Kalau Bapak Ibu cuma bertamu, paling juga taunya di lingkup ruang tamu. Mau ke kamar mandi pun masih harus tanya, Pak, kamar mandinya di mana Pak? Mau kamar mandi depan atau kamar mandi belakang? Silakan pilih, nanti saya tunjukin. Kalau hanya sekedar bertamu. Ngomong kanan kiri, makanya dengan Tuhan itu jangan cuma sekedar bertamu. Tinggallah di dalam Tuhan. Artinya jangan hanya sekedar jadi orang yang beragama Kristen, hari Minggu datang. Pokoknya ibadah. Habis itu sudah. Hidupnya hidup jalan sendiri. Nanti ada masalah apa-apa, sibuk teriak sana sini, tanya sana sini. Bukan berarti nggak boleh konseling Bapak Ibu, silakanlah tanya sama PKS-mu, tanya kepada gembala, area, tanya kepada pemimpinmu, nggak salah. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, ngadepin masalah apapun dia udah nggak usah teriak-teriak. Dia sudah tahu, dia tetap tenang dan dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tahu arahannya kemana, amin. Bukan berarti saya menutup pintu, kalau Bapak Ibu punya masalah terus nggak boleh datang kepada saya, bukan itu maksudnya. Karena dengan berjalannya waktu saya semakin paham dan saya mengerti Bapak Ibu. Orang kalau lagi punya masalah dan dia nggak kenal Tuhan, dia nggak bisa hidup tenang. Maaf sekali lagi. Kadang capek aja saya ngomong. Dicecar, dinasehati firman Tuhan, bukannya kadang terima kasih, tapi malah kepahitan. Enaklah Bapak ngomong, Bapak nggak ngalamin. Coba kalau Bapak ngalamin, loh, lah kamu tadi kesini kan mau cari apa? Cari kebenaran kan? Nah saya kasih tahu kebenarannya, kamu harus bertobat kalau kamu salah. Ini enggak. Kenapa Bapak jadi bela suami saya? Nanti saya ngomongin suaminya, kesalahannya. Kenapa Bapak jadi bela istri saya? Loh, kok jadi saya yang dimarahin? Makanya hari-hari ini kalau ada orang punya masalah, saya nggak akan banyak ngomong. Kamu doa, tenang, dengar apa kata Tuhan. Kalau kebanyakan dengar apa kata saya, kamu kepahitan sama saya nanti. Tapi di sini sih enggak Bapak Ibu ya. Makanya saya enggak menutup pintu kalau Bapak Ibu mau konseling. Dan beberapa orang lewat istri saya, bisa enggak ketemu dengan Pak Heri. Saya cuma ngomong gini sama istri saya, kasih tahu dia mau taat enggak nanti apa yang saya ngomong. Kalau enggak mau taat, kasih tahu saya enggak mau buang-buang waktu.
Ini kita udah kasih waktu, kita nasihati firman. Ya ujungnya marah sama kita. Dianggap kita marahin, nyalain dia. Lah memang dia salah. Paham Bapak Ibu? Ngomong kanan kiri. Kamu seperti itu enggak ya? Nah itu masalah. Nah orang yang mengenal Tuhan harusnya enggak sampai seperti itu Bapak Ibu. Punya masalah dia bisa tetap tenang, bahkan dia tetap bisa bersyukur, tetap bersuka cita. Nah sama seperti saya katakan tadi, karena kami tinggal di dalam rumah kami bertahun-tahun, saya dengan tutup mata saya bisa tahu saya mau kemana. Kan sering kali di Jambi ini Bapak Ibu, tiba-tiba tengah malam mati lampu. Nah kalau mati lampu di tengah malam itu kan benar-benar gelap. Nah saya nggak bisa tidur dalam kondisi yang benar-benar gelap. Harus ada cahaya samar-samar. Karena begitu mati lampu saya akan terkejut, sesak nafas. Tapi apakah saya panik? Enggak. Begitu saya terbangun, saya akan berdiri dari tempat tidur saya. Saya tahu persis pintu kamar saya, handle-nya di mana. Saya melangkah dan saya akan pergi ke ruang tamu rumah kami. Karena di ruang tamu kami, kalau Bapak Ibu yang pernah bertamu, ada lemari plastik warna coklat kan. Ada 4 tingkat dan tingkat yang kedua dari atas. Saya akan buka dan saya akan ambil lampu emergency. Enggak usah teriak-teriak malam itu. Di mana lampu? Di mana lampu? Lampu emergency? Enggak perlu. Karena saya sangat mengenal seluk-beluk rumah saya. Nah sama, kalau kita sangat mengenal Tuhan, dalam keadaan gelap sekalipun ketika engkau dalam masalah seperti tertutup jalan, engkau akan bisa tetap ngomong gini, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Walau apa? Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Kita akan tetap memegang janji Tuhan. Karena kita percaya dan kita mengenal siapa Tuhan kita, amin. Nah beda kan kalau tiba-tiba saya nginep di rumah satu jemaat, baru malam itu nginep, dan tiba-tiba mati lampu. Saya terbangun sesek dan saya juga bingung. Mau meraba-meraba, mau teriak, Heng, tolong Heng, lampu emergency di mana Heng? Kalau saya nginep di rumah Hengki contoh. Bisa paham Bapak Ibu ya? Kalau engkau mau mengenal Tuhan, kau harus tinggal di dalam Tuhan. Dan itu sebuah proses seumur hidup. Jadi jangan stop hanya engkau berpikir, oh aku tahu Yesus itu hebat, aku tahu Yesus itu. Bukan sekedar tahu Bapak Ibu. Engkau harus mengenal. Seperti saya mengenal setiap jengkal rumah saya. Sehingga dalam kondisi gelap sekalipun, saya tahu ambil barang di mana, ambil kunci di mana, ambil lampu emergency di mana. Nah hal yang kedua yang mau kita belajar dari soal rumah Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi itu gambaran kalau tiba-tiba kita ngadepin masalah yang berat dalam hidup, situasi yang gelap, kita akan tetap tenang karena kita tinggal dalam Tuhan dan kita mengenal Dia. Yang kedua dalam gini, bahwa tingkat pengenalan, tingkat pemahaman tiap orang, walaupun tinggal di rumah yang sama, walaupun sama-sama tinggal di dalam Tuhan, tapi tingkat pengenalan tiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya jangan berdebat. Di rumah sering gak kejadian seperti ini? Kalau mau cari barang, tiba-tiba anak kita teriak gini, "Ma, barang ini di mana sih, Ma?" Cari gak ketemu. Teriak lagi, "Mama, mana barang nih?" Biasanya mama-mama akan ngomong apa? Cari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, yang ketawa itu pengalaman Bapak Ibu. Habis itu berantem. Oh, no, oh kan, makanya jadi berantem. Loh, tingkat pengenalan, pemahaman seluk-beluk rumah juga beda-beda.
Kalau barangnya istri-istri yang tahu tempatnya siapa? Istri lah. Tapi kalau tanya, Pak, obeng di mana? Nah, tanya suami. Tapi ini sendok sayur di mana? Walaupun istri ngomong dalam kelewatan, kalau sendok sayur juga nggak tahu. Nah, tapi maksud saya hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Walaupun sama-sama tinggal dalam rumah, tapi tingkat pengenalan dan pemahaman bisa berbeda, dan itu nggak usah berdebat maksudnya. Berkali-kali Pak Ayo katakan nggak usah sibuk berdebat Bapak Ibu. Satu kisah yang hari Jumat yang lalu juga saya cerita, karena sekali lagi tingkat pengenalan dan pemahaman tiap orang itu berbeda. Satu hari ada satu teman, dia kerja di Jakarta, dan di Jakarta biasanya satu tower itu puluhan lantai itu beberapa kantor. Nah, ada dua orang sahabat, yang satu kerjanya di lantai 12, yang satu di lantai 5. Nah, ketika sore jam kantor selesai, teman yang di lantai 12 telepon sama temannya yang di lantai 5. Bro, yuk pulang yuk. Tapi temannya di lantai 5 ngomong gini, enggak ah, masih macet. Temannya di lantai 12 bilang, enggak. Terus yang lantai 5, enggak gimana? Ini gua di depan jendela nih, lihat tuh, depan kantor kita macet, enggak gerak dari tadi. Tapi temannya lantai 12 bilang, enggak. Yang macet itu cuma di depan kantor kita, tapi nanti di simpang situ sudah lancar. Kenapa bisa berbeda Bapak Ibu? Karena semakin kita tinggi wawasan dan pandangan kita semakin jauh dan luas. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin bijak menghadapi situasi. Tapi kalau ada teman-teman, saudara seiman yang pemahamannya masih dangkal, nggak usah dimarahin, nggak usah dihakimi Bapak Ibu. Makanya tadi nanti ada ayat-ayat Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Kalau engkau punya pengetahuan, harus punya kasih. Karena kalau kau punya pengetahuan tapi engkau nggak punya kasih, engkau akan jadi sombong. Merasa engkau yang paling benar, sehingga semua gereja kau salahkan, semua pendeta kau salahkan, engkau yang paling hebat. Enggak seperti itu Bapak Ibu kekristenan. Makanya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 15, Paulus nasihati seperti ini. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Kita harus mencapai kesempurnaan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah levelnya lebih dalam mengenal Tuhan, berpikirnya seperti ini. Apa? Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Jangan stop menurut jalan yang telah kita tempuh. Sekali lagi, kalau memang ada perbedaan pemahaman, perbedaan pengenalan, gak usah berdebat. Tentang persepuluhan didebatin. Tentang Tritunggal, ditunggal, didebatin. Lebih baik kita memahami isi hati Tuhan, yaitu hati misi. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dibawa kepada Kristus. Udah, itu saja. Jadi sekali lagi saya menasehati seluruh jemaat Pelita Community khususnya dimanapun berada. Gak usah sibuk debat-debat teologi Bapak Ibu. Fokus aja ngerti hati Tuhan, cari jiwa, menangkan bagi Tuhan. Amin. Karena memang tingkat pengenalan, tingkat pemahaman berbeda. Tapi sekali lagi katakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, jangan stop. Kalau yang sudah tahu, beritahu dengan kasih. Yang belum tahu, kalau dikasih tahu jangan ngeyel, jangan bantah. Dengerin aja dengan rendah hati. Kalau kau belum paham hari ini gak apa-apa. Yohanes 16 ayat 13 katakan apa? Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran firman. Roh Kudus sendiri akan menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Dan sekali lagi berulang-ulang saya teguhkan dari tempat ini, Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap kita. Amin. Bagian kita adalah bangun keintiman, semakin peka dengar apa kata Roh Kudus. Karena sekali lagi, jadi dari kisah rumah tadi itu aplikasinya begini Bapak Ibu.
Orang yang mengenal Tuhan dengan mendalam dan benar, maka pastilah akan tetap tenang dalam segala keadaan, bahkan tetap bisa mengucap syukur. Terus orang yang mengenal Tuhan dengan mendalam dan benar itu tidak akan suka berdebat, tapi rendah hati karena adakah kasih. Makanya nih ayat yang saya katakan tadi di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi apa? Sombong. Tapi kasih membangun. Nah, kita tahu kisah jemaat di Korintus itu terpecah-pecah. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok Paulus, ada kelompok Yesus Kristus. Wah, semua terpecah-pecah karena dia merasa paling tahu tentang siapa Yesus. Dia tahu kata Apolos, dia tahu apa kata Petrus. Tapi mari kita tahu dan kita mengenal Tuhan karena apa kata Tuhan sendiri. Amin. Makanya ada statement yang saya suka sampaikan gini, yang saya dengar dan saya setuju. Jangan jadi orang Kristen yang hanya jago bicara tentang Tuhan. Tapi jadilah orang Kristen yang suka berbicara dengan Tuhan. Amin. Ini kalau ngomongin tentang Tuhan jago, seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, dia yang paling benar. Pertanyaan, kau sering ngobrol gak dengan Tuhan? Sehingga kau faham isi hati Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ketiga katakan, tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Amin. Jadi sekali lagi kita bersyukur kita ini dikenal oleh Allah. Sehingga ayat ini katakan apa? Kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Dan itu hanya bisa karena ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ayat yang kedua katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang suka debat, suka berantem, suka merasa paling benar. Gak usah. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Udah, itu aja fokus kita Bapak Ibu. Semakin mengenal Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan, dan kita boleh tahu, oh ini boleh, ini jangan. Kalau ada yang masih belum tahu, dikasih tahu. Kadang banyak kan jemaat jiwa-jiwa baru, Pak, nanti kalau aku jadi orang Kristen, gak boleh ini lagi Pak. Tenang. Tahu percaya Yesus dulu, terima anugerah keselamatan dulu, nanti semakin hari semakin kau kenal dan kau akan tahu sendiri, ini boleh atau enggak. Nah kalau belum apa-apa, kalau percaya Yesus tidak boleh ini ya, tidak boleh ini ya, jangan ini ya. Gak jadi orang Kristen mereka Bapak Ibu. Ya, saya nasihati kalau Bapak Ibu memberitakan kabar baik, jangan dengan cara buruk. Nanti orang gak jadi percaya Yesus gara-gara omongan kita. Nah, banyak orang Kristen model kayak gitu kan. Begitu beritakan Injil, belum apa-apa sudah ngomong, gak boleh ini, gak boleh itu, jangan ini. Semua jangan, langsung hukum Taurat. Wah gak cocok Bapak Ibu. Bukan berarti kompromi loh Bapak Ibu, bukan berarti kompromi. Karena memang tingkat pemahaman orang berbeda. Coba anak ibu umur 5 hari lahir kasih nasi rendang. Maaf, bukan cuma mencret, maaf, bisa mati Bapak Ibu. Ya kita udah 30 tahun jadi orang Kristen, makan nasi rendang, khotbah keras mah biasa. Coba orang yang baru kenal Tuhan, khotbahnya langsung ditunjuk keras, besok gak datang lagi. Tidak benar orang Kristen nih. Masuk gaji aku 10% suruh kasih ke Tuhan. Baru bertobat diajarin suruh bayar per 10-an. Wah melanting Bapak Ibu. Jadi come on, tinggal dalam Tuhan, bertumbuh secara pribadi. Dan kalau Bapak Ibu nanti baca di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23, fondasi kita itu sama Bapak Ibu, yaitu Kristus. Tapi bagaimana kita membangun terus di atasnya, itu adalah keputusan kita. Tapi saya mendorong Bapak Ibu jangan asal-asalan jadi orang Kristen, amin. Jangan asal-asalan mengenal Tuhan. Sekalipun harus bayar harga, tapi biarlah kualitas bangunan rohani kita, pengenalan kita kepada Tuhan, itu kualitas perak, emas, dan permata, amin. Sehingga ketika diuji dengan api, kita akan tetap kuat. Walaupun berkali-kali dari awal tahun saya katakan, kita mengenal Allah menjadi umat yang kuat, itu bukan hanya sekedar supaya kita kuat ngadepin masalah, bukan Bapak Ibu. Tapi supaya kita bisa bertindak memberitakan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin.
Nah, sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan dan perjamuan Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan bahwa hanya melalui Yesus yang mati di kayu salib, akhirnya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Bapa. Dan kita mau semakin mengenal. Seperti Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Seperti Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sudah sekian lama engkau bertemu dan berjumpa dengan aku dan engkau bertanya di mana Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita terima perjamuan Tuhan. Dan saya persilakan untuk para pelayan. Boleh tim profetik angkat satu lagu. Oleh kuasa Darahmu kau tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala. Kita menghormati, menghargai tubuh Kristus. Dan sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan ini, mari kita siapkan hati kita. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita makan dan minum perjamuan Tuhan dengan tidak berlayak, maka bukan berkat Tuhan yang datang kepada kita. Tapi ketika kita dengan layak di hadapan Tuhan dan bersyukur percaya darah Yesus yang menguduskan hidup kita, kasih-Nya yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, itu yang melayakkan kita. Ya, ketika kita menerima perjamuan Tuhan, ada kekuatan baru, ada kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan lagi dalam hidup kita. Mari dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur karena melalui karya salib kami mengenal Engkau. Yesus, kami bersyukur karena Engkau mau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sehingga kami berlayak masuk hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu, bahwa kami lebih dalam mengenal Engkau, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar kami kuat menghadapi setiap pergumulan hidup, tapi kami mau bertindak memberitakan karya salib kepada setiap orang. Tuhan, terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan, dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sekali lagi karena karya salib yang membuat kami berlayak di hadapan-Mu.
bahkan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Bukan hanya sekedar kami tahu siapa Engkau, tapi kami mengenal seperti Engkau mengenal kami. Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman multimedia. Dan selanjutnya saya silakan kepada Bapak Hengki. Shalom, saudara lihat gedung yang di belakang kami. Ini adalah gedung sekolah Tunas Pelita Bangsa yang ada di Jambi. Karena kasih karunia Tuhan, bangunannya bisa berdiri dengan sangat baik. Dan saya percaya ini semua berkat dan kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah tempat di mana kami membangun mimpi, visi, misi, dan cita-cita untuk bisa membantu banyak anak untuk bisa sekolah dengan layak. Karena kami percaya bahwa setiap anak berhak untuk bisa sekolah dengan layak. Dan ketika gedung ini sudah berdiri, ini waktunya kami untuk mengisi dan membantu orang-orang di sekitar kami yang Tuhan kirimkan, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Karena mereka semua deserve untuk mendapatkan itu semua. Dan hari ini kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Kalau memang ingin membantu anak-anak ini, membantu kami melalui kepanjangan tangan kami, membantu mereka, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Kami akan dengan senang hati menerima, berkonsultasi, apa yang Bapak Ibu bisa bantu untuk bisa mewujudkan mimpi anak-anak, melihat senyum mereka bisa mendapat pendidikan yang layak. Jadi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 12 Februari 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Fernando Godeni dan Christina Agustin pada hari Rabu 16 Februari 2022 jam 10 pagi di Sekretariat Pelita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa kita. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini ya Tuhan, di mana setiap kami bisa duduk di dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dan pengorbanan-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus mengenal Engkau ya Bapa. Kami terus mau bertumbuh Tuhan. Kami mau terus masuk di dalam Engkau dan tinggal bersama dengan Engkau ya Bapa. Berdasarkan pengalaman kami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah di pagi hari ini juga Tuhan terus memberkati hamba-Mu Pak Heri ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa, bahkan memuridkan orang yang lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih, biar Tuhan juga memberkati istri dan juga anak-anaknya Pak Heri ya Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah
Tuhan terus memberkati setiap kami, apapun pergumulan kami Tuhan, apapun permasalahan kami terus menaruh semuanya hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah di pagi hari ini juga kami mengembalikan persembahan umum, perpuluhan Tuhan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.